Injil Lukas pasal yang ke-17. Perhatikan pada ayat yang ke-11 dari Lukas pasal yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Lukas 17 ayat 11, firman Tuhan berkata, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, Alkitab memberikan gambaran yang sangat jelas sekali kepada kita, bahwa Allah itu bekerja sesuai dengan sampai seberapa kita mengenal Dia, dan kita bisa dalam roh menjamah Dia. Semakin kita mengerti, semakin kita kenal dengan Tuhan kita, semakin luar biasa Dia menganugerahkan akan anugerahnya, berkatnya, dan kuasanya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengisahkan, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ada 10 orang kusta yang mereka tinggal di daerah itu. Aneh sekali, biasanya orang Yahudi tidak mau kumpul dengan orang Samaria. Tapi waktu nasib mereka sama-sama kena kusta dan dikucilkan oleh keluarganya, penderitaan bisa menyatukan orang, tapi hanya sementara, saudara. Ya, penderitaan bisa membuat kita bersatu, tapi kalau persatuan itu karena penderitaan, itu persatuan yang sementara. Sehingga ada orang berkata, untuk membuat gereja Indonesia bersatu, kita doakan Indonesia kena aniaya. Pada waktu sama-sama kena aniaya, nampaknya bersatu, tapi itu persatuan yang jiwani. Nanti aniayanya hilang, ribut lagi, saudara. Percayalah. Karena bukan itu yang membuat orang sebetulnya disatukan oleh Tuhannya. Nah, tapi 10 orang ini mereka bersatu. Satu di antaranya, paling tidak Alkitab berkata, adalah orang yang kena penyakit kusta, itu adalah orang Samaria. Nah, menarik sekali bahwa kalau kita memperhatikan firman, setiap kali Yesus mengadakan mujizat, cara yang dia buat tidak pernah ada cara baku, tidak pernah. Dia gunakan berbagai macam cara yang orang tidak pernah bisa berkata, ini merupakan cara bakunya Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Nah, dalam kasus yang kita baca, Lukas 17 tadi, 10 orang kusta ini saya percaya, mereka sudah mendengar apa yang dikerjakan oleh Yesus. Sehingga timbul iman dalam hatinya. Tapi lihat, saya mau tunjukkan pada pagi hari ini, mereka mengenal Yesus dalam suatu sisi tertentu, dan itu sebenarnya cukup untuk membuat mujizat Allah dinyatakan. Nah, apa yang mereka katakan waktu mereka melihat Yesus melewati mereka, semua mereka serentak berseru, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dalam bahasa Inggrisnya, mereka berkata, Jesus, Master, have a mercy on us. Yesus, Tuhan kami, berbelas kasihanlah kepada kami. Tapi kalau Anda melihat akan terjemahan aslinya, dalam bahasa Gerikanya kata master di sini sebetulnya bukan sebutan untuk tuan yang dipakai atau sebutan untuk menyebut seorang guru. Tapi bahasa aslinya digunakan kata epistates, dan kata itu artinya sama dengan komandan, saudara.
Rupanya 10 orang ini mendengar orang ini berkuasa di dalam perkataannya. Apapun yang diucapkan itu akan terjadi. Sehingga mereka membandingkan Tuhan dengan seorang komandan yang berkuasa di dalam perkataannya. Yang apapun yang diucapkan itu harus terjadi. Waktu mereka melihat Yesus melewati mereka, serentak 10 orang kusta. Yang pada waktu itu orang berkata, tidak ada harapan sembuh sampai mati mereka seperti itu. Apa yang terjadi? Mereka berseru, mereka berteriak, Yesus komandan, kasihanilah kami. Yesus yang mendengar teriakan mereka, dia melihat ada secercah iman dalam batin mereka. Paling tidak mereka kenal dia sebagai orang yang berkuasa di dalam perkataannya. Dan mereka sebut dia sebagai komandan. Oleh karena mereka kenal Yesus sebagai komandan yang berkuasa dalam perkataannya. Kata komandan dari kata komando. Orang yang suka memberi perintah. Orang yang suka memberi komando. Tidak mengherankan, lihat cara Tuhan menyembuhkan mereka. Dia sembuhkan mereka seperti seorang komandan menyembuhkan. Apa yang dia katakan? Dia berkata, go, pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Anda perhatikan, dia tidak menjamah orang itu. Dia tidak menyembuhkan dengan cara meludah atau menyampur ludahnya dengan tanah. Dia bukan mengebaskan akan jubahnya. Dia tidak mengoleskan minyak. Tapi dia berkata, go, pergi. Dengan kata lain seperti dia berkata, engkau kenal aku sebagai komandan. Engkau sebut aku sebagai komandan. Sekarang komandan berkata, go. Nah waktu mereka pergi, belum sembuh saudara. Mereka kenal betul dia sebagai komandan. Dan komandan yang mereka teriakin itu berkata pergi. Mereka turuti perkataan si komandan itu. Dan waktu mereka mulai melangkah menuruti perkataan komandan, di tengah jalan mereka sembuh. Anda bisa lihat kebenaran ini. Tapi dari 10 itu 1 orang yang akhirnya terima pewahyuan yang berbeda. Waktu yang semua mereka sembuh, bahkan sebelum sampai kepada imam, mereka jalankan perintah si komandan dan mereka sembuh. Orang Samaria, dalam hatinya terbuka sesuatu. Dia bukan komandan biasa. Itu pasti Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, dia kembali ke Tuhan dan memuliakan siapa saudara? Allah dengan suara nyaring. Yang dia muliakan bukan komandan itu lagi. Dia muliakan Allah dengan suara yang nyaring. Saya suka dengan cara Tuhan membimbing orang sampai orang itu kenal siapa dia yang sebenarnya. Lihat, Yesus tidak keberatan dipanggil komandan. Ketika mereka kenal sebatas komandan, dia bertindak seperti komandan. Dia perintahkan, dia berikan komandonya. Dan dia berkata pergi. Waktu mereka ikuti sesuai dengan pengertian yang ada pada mereka. Sesuai dengan iman mereka. Alkitab berkata di tengah jalan mereka sembuh. Tapi satu di antaranya tercelik mata rohaninya. Waktu dia sadar dia sembuh, dia berkata dalam hatinya, saya percaya itu bukan orang biasa, pasti Allah yang turun ke dunia. Dia balik ke tempat Yesus, dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Waktu dia tersungkur di depan kaki Yesus, Tuhan bertanya, bukankah 10-10-nya sembuh? Dia tahu, mengapa orang Samaria, orang asing ini hanya dia yang balik kepadaku. Mana yang 9 lainnya? Dengan kata lain sebetulnya Tuhan berharap segala sesuatu sekecil apapun yang dia pernah berikan kepada kita, dia berharap, dia expect bahwa itu akan berbuah, itu akan tumbuh, itu akan makin mekar, itu akan makin kuat dalam hidup kita. Membuat pengenalan kita akan Tuhan akan makin bertambah kuat. Waktu orang ini balik memuliakan Allah dengan suara nyaring, dia tahu bahwa ini Tuhan dan tersungkur di depan kaki Yesus. Hal berikutnya yang dia alami dan 9 lain tidak alami, apa itu saudara?
Dia berkata, pergilah, imanmu telah apa? Menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Waktu dia kenali dia sebagai Allah, dia mengalami hidup kekal dalam Kristus Yesus. Amen. Betapa pentingnya semua kita kenal dengan Tuhan kita dan makin kenal dia lagi. When I say Master, when I say Father, when I say Savior, when I say Jesus. Pada waktu kita bisa lihat siapa dia, kita sebut namanya, kita panggil dia, sesuatu yang berbeda akan mulai terjadi dalam kehidupan kita. Kekristenan itu menarik, bukan sesuatu yang monoton, tapi sesuatu yang hidup, yang mengubah akan kehidupan kita. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Katakan, when I say Master, my sorrow disappear. When I say Father, He drives away my fear. When I say Savior, my blinded eyes can see. Mataku yang buta bisa melihat. Saya berdoa hari ini, semua mata roh kita dicelekkan oleh Allah karena kebenaran yang Dia beri. Mari berdiri sama-sama. When I say Master, my sorrow disappears. Biar setiap kali kami sebut nama itu, ada sesuatu yang baru Engkau anugerahkan dalam batin kami, supaya kami bisa memandang dan melihat akan siapa Engkau yang sebenarnya, mengenali Engkau secara dekat,
tahu dan kenal akan Tuhan kami, dan hidup berdasarkan pengenalan kami akan Engkau. Bukan lagi apa kata orang tentang Engkau, tapi biarkan dan izinkan dan bawa setiap kami ya Roh Kudus mengenal pribadi Tuhan kami secara benar, dan kami mengalami kenyataan Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Pagi ini sekali lagi kami minta demi nama Yesus, curahkan roh hikmat dan wahyu di tengah-tengah kami, yang mencelikkan mata rohani kami untuk membuat kami mengerti akan kebenaran-Mu. Dan kami berjanji memberikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, dan semua yang berharap berkata, amin. Silakan duduk saudara. Dan sekarang mari kita buka kitab Kejadian pasal yang pertama. Dalam beberapa kali kebaktian kita terakhir ini, 2-3 minggu terakhir ini, kita belajar tentang kasih karunia. Dan saya tahu bagi banyak saudara masih merupakan hal yang membingungkan. Dan saya terima beberapa pertanyaan, dan ketika saya baca, saya sadar sesuatu bahwa Anda belum ngerti apa yang saya sampaikan sebetulnya. Kekacauannya masih terlalu banyak dan terlalu dalam sehingga harus diluruskan lagi. Baik, step by step. Saya tidak menyalahkan saudara, karena apa yang saya bagikan ini adalah hasil perjalanan pengalaman dengan Tuhan belasan tahun. Nah, bagaimana belasan tahun dibagikan dalam 1, 2 kali, 3 kali kebaktian, saya yakin tidak akan pernah bisa dicapai dalam waktu singkat. Sebab yang benar adalah kalau Anda terima kebenaran, seberapapun yang Tuhan hari-hari ini bukakan kepada saudara, sejauh itulah yang sebetulnya Tuhan mau kita semua mengalaminya. Bukan hanya kita tahu sebagai konsep dalam pikiran kita, tapi kita mengalami realita kebenaran itu dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada waktu kita bisa mengalami, kita bisa menikmati, kita bisa berkata, ya aku mengalaminya, makin Anda mengalami, makin terbuka mata rohanimu. Nah, makin terbuka, makin gampang sebetulnya Allah akan membawa kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan memimpin kita, kata Yesus, di dalam seluruh kebenaran. Dia akan bawa kita langkah demi langkah sampai kita mengenal seluruh kebenaran. Sampai hari ini saya masih belajar, dan saya berharap semua saudara orang-orang yang terus mau belajar dengan Tuhan. Amen, saudara. Nah, sekarang saya mau sambung lagi, saya mau jelaskan dulu step by step, dan saya harap Anda tidak bosan dengar itu. Dan lalu minggu depan Anda mabuk-mabuk dalam roh Tuhan dulu ya, belly-belly dan drink-drink-drink, Darrell Stott akan datang di tengah-tengah kita. 2 minggu Anda mabuk, nanti kita belajar lagi. Amen, saudara. Kalau nggak begitu, mabuknya mabuk pusing di kepalanya. Oke, sekarang buka Kejadian pasal yang pertama. Saya tunjukkan sesuatu yang simple sekali. Beberapa hari yang lalu Tuhan mengajarkan kepada saya. Kemarin pagi saya bagikan sebagian ini di persekutuan di Ungaran, di Taman Getsemani. Saudara yang sudah dengar lagi, karena saya tahu 10 kali saya bicara pun belum tentu dengan gampang dimengerti dan dicerna. Sementara itu Anda berdoa minta supaya Roh Allah mewahyukan. Kalau tidak, saya berkata pada istri saya kemarin, kadang-kadang saya frustrasi, saya mau mencoba menjelaskan, tapi dari mana dan dari mana ujungnya saya nggak tahu, saudara. Jadi saya akan bicara seperti yang Tuhan sampaikan di hati saya, lalu Anda serap dalam rohmu, nanti Anda akan mengerti nyampainya kemana, gitu, oke, saudara ya. Kejadian pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, sekarang mari kita baca ya bersama-sama 3 ayat ini. Lalu kemudian Anda bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Kejadian pasal yang pertama, lihat mulai ayat 26, 27, 28. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak,
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas, saudara? Nah, dengerin dulu. Saya harap saya bisa jelaskan sesimpel mungkin. Anda dengerin baik-baik, karena kalau Anda bisa belajar dari kejadian ini saja, cara berpikir kita akan berbeda. Waktu Allah menciptakan manusia, Anda perhatikan di Alkitab, saudara. Hal pertama yang Tuhan kerjakan pada manusia atau berikan kepada manusia itu apa? Coba dibaca. Maka diciptakannya apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, lalu Allah apa? Memberkati. Sekarang saya mau tanya, apa yang dikerjakan manusia sehingga Allah memberkati mereka? Coba lihat ayat Alkitab. Kalau baca, jangan kayak baca komik atau Mas BI, saudara. Saya ulang tahun dikasih teman-teman itu komiknya Mas BI. Nah itu kalau baca 10 menit selesai lah, dilihat gitu-gitu. Oh lucu, nyengir sedikit, lempar, cung. Nah kalau baca Alkitab berbeda, karena itu setiap pernyataan Tuhan itu punya kuasa besar mengubah hidupmu. Sekarang lihat Alkitab saudara masing-masing. Oke? Maka diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan, lalu Allah apa? Sekarang saya mau tanya, apa yang manusia lakukan sampai Tuhan memberkati? Ngapain? Nggak ngapa-ngapain lah. Sekarang ini kan begini saudara, kalau ada orang diberkati, buat kita ini barang aneh. Betul nggak? Sehingga waktu orang itu bersaksi, responnya bisa macam-macam. Saking anehnya ini kalau dengar orang diberkati ini ya, saking anehnya dia bersaksi, puji Tuhan, Allah memberkati saya. Orang berkata gini, wah luar biasa. Itu yang positif ya, yang masih mendingan lah, lumayan reaksinya. Kalau terus-terusan dia bersaksi Allah memberkati, orang berkata bohong itu orang. Betul nggak saudara? Kenapa? Karena bagi kita itu aneh. Tapi lihat pada asal muasal mula-mulanya, waktu manusia itu diciptakan, hal pertama yang mereka terima apa saudara? Berkat. Segala sesuatu dalam kehidupan kita ini, saya nggak ngomong hanya materi itu saudara ya. Dalam arti luas, segala sesuatu dalam kehidupan kita ini, yang tanpa berkat Tuhan nggak ada yang baik. Makanya kita perlu berkat, betul kita perlu berkat. Hanya sekarang konotasinya, kalau orang ngomong berkat selalu berkaitan dengan materi, dengan uang. Tidak selalu. Tapi ini yang terjadi waktu mereka diciptakan. Hal pertama yang mereka terima adalah berkat. Hal pertama yang Allah berikan adalah berkat. Dari pihak Tuhan sebetulnya lihat, betapa gampangnya Allah memberkati manusia sebetulnya. Dari pihak manusia, betapa gampangnya terima berkat, pada mulanya begitu. Dan saya yakin waktu kita lahir baru, semestinya roh kita hidup seperti manusia yang memiliki lagi hubungan dengan Allahnya. Jadi kalau saya berbicara di depan orang lahir baru, kejadian pasal pertama ini relevan banget bagi kita. Karena kita orang yang diciptakan, dilahirkan kembali. Kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Hal pertama ketika manusia diciptakan, yang langsung mereka terima itu berkat. Yang langsung Allah berikan itu berkat namanya saudara. Yang menarik yang kedua adalah Allah berkata, berkuasalah, taklukkanlah bumi. Tadi pagi saya ngomong sama Yufang. Kekuasaan pertama adalah kepada ikan-ikan di laut. Ini nelayan saudara. Fisherman. Jadi berkatnya harusnya paling gede. Kalau enggak saudara, ya nggak tahu saya. Jangan mau lagi dikerjain sama istrimu. Oke, nah ini kita hanya ngomong pribadi saudara. Nah, saya mau beritahu begini saudara. Hal pertama yang Tuhan berikan berkat, kan dia berkata begini, have dominion, berkuasalah, taklukkan bumi, itu otoritas yang Allah berikan kepada kita. Hebat kan saudara? Pertama-tama diciptakan, yang pertama mereka terima berkat. Kalau nggak ada berkatnya rusak semua hidupnya.
Maka yang pertama mereka terima adalah berkat. Yang pertama Allah harus segera berikan adalah berkat. Waktu Anda lahir baru, keharusan Tuhan memberkati saudara. Kalau enggak, ciptaan tanpa berkat kayak apa jadinya? Rusak. Semua yang tanpa berkat Tuhan rusak semua. Makanya dia punya kepentingan memberkati kita. Dia punya kewajiban, keharusan memberkati kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus diberkati. Kalau enggak, rusak hidup kita. Betul nggak, saudara? Jadi hal yang pertama, waktu mereka diciptakan, Allah memberkati mereka, Allah memberikan dominion kepada mereka. Jadi sekali lagi saya berkata, kalau orang hidup dalam berkat itu wajar. Tapi karena sekarang ini kenyataannya, banyak orang Kristen yang berkata, susahnya yang hidup dalam berkat itu. Betapa setengah matinya untuk hidup diberkati. Betul nggak, saudara? Jadi kalau orang bersaksi aku diberkati, buat kita itu barang aneh sebetulnya. Sebetulnya tidak. Yang aneh itu yang merasa aneh tadi sebetulnya. Yang bersaksi dan menikmati berkat itu yang normal, yang wajar. Oke? Nah sekarang, di mana letak permasalahannya? Mengapa ada orang-orang, orang yang sudah ngerti, nanti saya tunjukkan rahasianya. Orang yang sudah nyampe ke situ, Anda akan tahu, dia akan hidup dalam kasih karunia Allah. Dan Roma berkata tegas, itu bukan karena usaha kita, bukan. Tapi murni karena anugerah. Itu kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Nah sekarang Allah memberikan berkat, Allah memberikan kekuasaan dominion. Dia berkata taklukkan bumi. Artinya kita memiliki kekuatan untuk menaklukkan. Kita punya kuasa, otoritas, dominion untuk menaklukkan. Dan sebelumnya kita sudah diberkati. Tapi sebetulnya lihat, apa yang dia berikan itu bukan sekedar ya berkat, dominion, selesai. Bukan, saudara. Kalau Anda perhatikan pada pasal 2, ada sesuatu di sini. Pasal pertama, Anda garis bawahi kata taklukkanlah itu, berkat, taklukkan, Anda garis bawahi. Tulis di sampingnya, ini merupakan kuasa untuk menaklukkan, gitu ya. Pasal pertama, Anda tulis di samping Alkitab saudara itu. Supaya tidak dilupakan seumur hidup. Oke, sekarang pasal 2. Lihat pada ayat yang ke-15, saya bacakan buat saudara. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, apa? Janganlah, garis bawahi kata janganlah, kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah sekarang saudara, Anda dengarin baik-baik. Rupanya semua berkat dan dominion yang Allah berikan kepada kita itu, bukan asal berkat dan dominion yang lepas begitu saja, tetapi sebenarnya diwadahi oleh Allah. Nah wadahnya atau tempatnya adalah ketika dia berkata, jangan. Dari semua berkat yang dia beri dan semua tugas kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia, Tuhan kunci dengan satu kata, yaitu kata jangan. Kata jangan itu sebetulnya menunjukkan bahwa Allah yang menaklukkan manusia. Manusia boleh menaklukkan semua ciptaan Tuhan, tapi manusia menaklukkannya di dalam penaklukan manusia itu kepada Allah. Saya ulang lagi, Anda dengar baik-baik, karena ini kuncinya dan ini rahasianya. Manusia terima berkat, manusia terima dominion, terima kekuasaan. Untuk diberkati, terima kuasa, itu merupakan hal yang wajar. Itu merupakan keharusan Allah memberkati kita. Ternyata cara Tuhan memberkati itu adalah tidak sekedar kekuasaan diberikan dengan tanpa batasan apapun. Dia berikan selesai, dia lepaskan dan kemudian tidak ada apa-apa. Tetapi luar biasanya, dari semua otoritas yang dia beri itu, dia kunci dengan satu kata jangan. Kata itu Allah berkata, hei, aku punya otoritas dalam hidupmu. Semua itu engkau boleh lakukan di dalam penaklukanmu kepadaku. Dan itulah sebabnya dia berkata, jangan.
Kata jangan dalam bahasa Yunani artinya jangan. Dalam bahasa Ibrani artinya jangan. Dalam bahasa Jawa artinya ojo, sekali-kali mbok coba katanya. Anda ngerti itu? Jadi kalau diterjemahin yang lain, jangan ya jangan saudara. Don't, you shall not, kamu tidak boleh. Jangan makan. Kata itu sebetulnya dia berkata, engkau punya dominion, engkau punya otoritas, tapi tempatnya, lingkupnya adalah di dalam penaklukan dirimu kepadaku, kata Tuhan. Nah, saya gambarkan begini. Ini ada air minum, saudara. Mereknya Adi. Air minum. Okay? Air minum ini adalah airnya itu berkat. Berkat ini saya bisa nikmati hari ini selama berkat yang namanya air ini ada dalam wadahnya. Wadahnya inilah yang ketika Allah berkata, jangan. Dia tunjukkan akan kemahakuasaannya, akan otoritasnya terhadap manusia dengan berkata, jangan. Selama manusia tidak merobek akan wadahnya ini, maka air ini kita bisa nikmati. Tapi kalau saya ambil pisau atau silet, kemudian saya robek akan bungkusnya atau plastiknya, apa yang terjadi saudara? Seluruh isi airnya akan tumpah. Pertama mungkin karpet akan basah, yang kedua baju saya akan basah karena air ini. Dan itu yang dibuat oleh manusia. Manusia tahu Allah menjanjikan semua berkat. Tapi kemudian dia robek otoritas yang sebetulnya harus diberikan kepada Allah. Dan saya mau beritahu saudara, semua janji Allah, semua berkat Tuhan, semua ada dalam wadah ini. Dan wadahnya adalah engkau harus tunduk kepada Dia. Engkau harus di dalam penaklukan Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang Abraham lakukan sehingga dia terima berkat, dia terima penggenapan anak sulung? Nothing. Sebab ini yang terjadi. Bukan Abraham yang harus lakukan sesuatu, tapi Allah yang melakukan sesuatu dalam hidup Abraham. Apa itu? Menaklukkan Abraham itu sendiri. Nah, sekarang saya mau gambarkan step-stepnya supaya jelas. Dan mudah-mudahan ini nolong saudara. Dengerin baik-baik. Allah berjanji memberikan anak perjanjian. Oke, saya minta contoh. Cari. Victor, ujung ke ujung ambil. Ini anak perjanjian. Ini bapaknya Abraham. Ya, Bapak Abraham. Tuhan ini saya saudara ya. Saya berkata kepada Abraham, aku akan berikan kepadamu anak perjanjian. Keturunanmu akan begini. Dia janjikan semua. Ini nanti jadi anakmu. Kamu anak perjanjian. Oke. Namanya Ishak. Ini memang serang guyu juga. Artinya tertawa. Mungkin kalau sini namanya Ishak apa? Margono. Misal. Teman-teman. Ishak namanya. Ini tapi istrinya mandul dan segala macam. Cari istri buat sehari, jangan minta marah perkara. Oke. Apa yang terjadi saudara? Waktu Tuhan berkata ini jadi milikmu, yang terjadi adalah Abraham berusaha mendapatkan ini. Tapi setiap kali dia berusaha mendapat ini, hasilnya apa saudara? Hancur. Dia coba kawin dengan Hagar, lahirnya Ismail. Dia coba apapun sebetulnya untuk mendapatkan yang satu ini. Nggak bisa. Tapi sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begitu janjinya datang, Tuhan, yang dia berkata, ya Tuhan aku percaya. Dia berkata, ya, langsung ini datang. Digarap habis hidupnya saudara. Sebab ini seperti air tadi. Bagaimana mungkin ya Anda ke rumah saya, Pak minta minum Pak, saya ambilkan gelas, nih minum ya, gitu, minum gitu, nggak kan saudara? Pak minta minum, Anda expect apa? Saya berikan dalam gelas dong, betul nggak saudara? Atau Anda bawa gelas sendiri, Pak minum ya, ambil gelas sendiri, itu wadahnya.
Air nggak mungkin saya siramkan ke muka saudara. Lalu Anda dengan gaya tukang silat. Nggak bisa, saudara. Maka ketika dia berkata, ya Tuhan, aku mau ini. Dia bilang, beres. Lalu saya garap hidupnya. Saya ciptakan wadah di sini. Dan wadahnya apa? Wadahnya dia saya tundukkan habis. Dalam penundukan kepada Allah. Ketika dia tunduk, ini tak bawa sendiri, saudara. Jadi apa yang Abraham lakukan, apakah dia bergerak ke sana? Dia coba. Hasilnya apa? Nggak bisa. Pasal pertama Tuhan berkata, aku memberkati engkau, have dominion, milikilah kekuasaan. Tapi kerangkanya, wadahnya adalah, jangan. Artinya, aku di atasmu. Selama engkau taati perkataan jangan, yang merupakan simbol otoritas Allah atas hidup Adam dan Hawa. Semua yang Tuhan janjikan di pasal pertama, itu milik mereka. Waktu mereka koyakkan wadah itu, tanah itu jadi kutuk. Betul nggak saudara? Terkutuk karena dosa. Ketika Abraham selesai dalam penundukan kepada Allah, tidak punya kekuatan lagi, sudah tidak berdaya tolong Tuhan lagi, dia berkata, Tuhan yang datang, tahu? Gua El Shaddai, Kejadian 17. Dan dalam waktu singkat sejak itu, anak itu lahir. Hanya butuh beberapa kalimat untuk menandakan Ishak itu lahir. Butuh hanya beberapa kalimat. Butuh cukup banyak pasal untuk penundukan seperti ini. Anda bisa ngerti dengan jelas, saudara. Ulangi lagi. Mungkin lagi dulu. Ganti cerita, saudara. Yusuf sekarang. Ini impiannya Yusuf. Ini nyata, bukan impian, tapi saya gambarkan sebagai impian. Supaya Anda jelas. Tuhan berkata, dia kasih mimpi. Semua berkas-berkas saudara-saudaranya tunduk ke dia. Wah, dia bilang luar biasa. Bulan, bintang, matahari tunduk ke dia. Bapaknya berkata, wah, aku suruh tunduk sama kamu ya. Cuman Yakub kenal Tuhan. Walaupun dia ngamuk reaksi pertama dagingnya keluar. Rohnya berkata, ya bisa. Sebab dia berkata jujur. Esau juga tunduk sama gua. Sekarang aku tunduk sama anakku bisa. Dia kok ngerti. Disimpan di hati. Anak-anak yang lain gak bisa nerima. Mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan. Oke. Allah berkata, Yusuf, kamu akan terima ini. Janjiku kepadamu, kamu akan berkuasa, punya otoritas, seluruh keluargamu satu kali nyembah kepadamu. Dan ini orang cerita-cerita, aku untuk penglihatan, aku dadi ini pendeta gede, gitu kan saudara. Semua orang kalah be aku. Cerita-cerita, konco-koncone sebel. Khotbah weteng pecotot jadi pendeta gede, ora karuan ngono, ora ngeluh. Khotbah ora ngerti ujung pangkalnya ruwetok ngono dari pendeta gede, tidak mungkin. Makin dia khotbah, orang berkata, nggak masuk akal. Mungkin satu detik menjelang Yesus datang kali jadi pengkhotbah gede terus kemudian Tuhan datang. Jadi orang semua mencemooh akibat dari bocor mulut, saudara. Kita kan seringkali begitu bergairah dengan janji Allah, cerita kanan kiri, akhirnya kita dimatikan oleh kanan kiri kita. Banyak orang buat begitu. Oke. Begitu dia berkata, ya aku percaya. Bukti dia percaya apa? Dia cerita ke semua orang sampai ke papanya. Dia bilang, bapakku satu kali tunduk kepada ngamuk loh Yakub, saudara. Walaupun akhirnya sadar dalam rohnya disimpan di hati. Tapi ini impian, ini dreamnya dia. Saudara tahu apa yang Yusuf lakukan sehingga dapat ini? Nggak ada. Bahwa dia hidup takut akan Tuhan itu memang karakternya. Tapi bukan itu yang membuat dia terima ini, saudara. Yang dia alami adalah 13 tahun lamanya. Tangan Tuhan ini gini. Kecepatan caranya. Gitu. Nah, kamu dengan Tuhan cepat gitu, jangan lama-lama ya. Tapi dengan saya harus lambat-lambat supaya yang lain tahu. Ketika ditekan habis 13 tahun dalam penundukan seperti ini. Tuhan yang bawa. Hanya butuh beberapa ayat untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan ini, saudara. Saudara bisa ngerti ya?
Nah, apa yang Daud lakukan? Ngapain? Nothing. Tapi gak pernah ada orang tahu selama sekian belas tahun dari masa kecilnya, tangannya terus makan sambil melihat murni gak hatinya. Selama dalam kerangka penunduan ini, saudara, seluruh berkat yang dia sediakan itu otomatis akan diberi. Allah punya keharusan memberkati saudara. Ada pilihan. Tanpa berkatnya kita rusak semua. Semua harus dalam berkat Allah. Begitu diciptakan Allah memberkati. Diciptakan Allah memberkati itu harus, saudara. Kalau enggak, itu rusak semua. Allah punya kewajiban memberkati kita. Tapi dia harus punya wadah. Wadahnya apa? Itu tempat untuk nampung berkat itu. Apa yang dia mau berikan buat kita sebetulnya? Yaitu dia harus buat wadah. Caranya apa? Dia harus berkata, aku di atasmu, aku Tuhanmu. Dia buat kita tunduk kepadanya. Selama kita di dalam dia dan tunduk kepadanya, ini semua ini jadi milik kita. Ingat perkataan Yesus. Carilah dulu apa? Kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambah. Ingat waktu mujizat pertama di Kana? Mereka kehabisan anggur, bukan? Ya. Maria berkata begini, mereka kehabisan anggur. Jawabnya apa? Apa yang engkau mau dengan aku, Ibu? Saatku belum apa? Belum tiba. Hidupnya itu tunduknya luar biasa kepada Allah. Seringkali itu nggak ngapa-ngapain, saudara. Cuman tunggu aja. Sampai Bapak berkata, ya ini saatnya. Dan Roh Allah menunjukkan caranya bagaimana. Pada waktu itu hal yang besar terjadi. Sekarang mari kita buka firman Tuhan. Saya mau tunjukkan akan contoh hidup daripada Yesus sendiri. Buka Matius. Saya tunjukkan beberapa hal yang akan membuat kita semakin mengerti. Saya harap dengan ini Anda bisa melihat. Matius pasal 3. Injil Matius pasal 3. Ayat yang ke-13. Matius pasal 3. Ayat yang ke-13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarkanlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi kalau orang tidak menggenapkan kehendak Allah tidak patut, saudara, ngerti ya? Kalau menggenapkan itu sepatutnya. Kalau orang hidup dalam tidak menggenapkan kehendak Allah, itu orang kurang patut, ngerti saudara ya? Jadi sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkenan Tuhan itu karena apa, saudara? Yesus belum khotbah, Yesus belum mengajar, belum menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati pun belum mati disalib, belum bangkit dari antara orang mati, belum menebus dosa manusia, belum. Dia baru mulai keluar, dan langkah pertama yang dia buat adalah dia minta dibaptis, karena dia tahu ini menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Nah, karena dia melakukan seperti yang Bapa inginkan, itulah yang membuat Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Perkenannya bukan karena perbuatannya, perkenannya bukan karena pelayanannya, perkenannya bukan karena mujizat yang dia buat. Perkenan itu terjadi oleh karena dia menggenapkan apa yang Bapa sebetulnya rencanakan dalam hidupnya. Dengan kata lain, penundukan dirinya kepada Bapa itu yang luar biasa.
Yohanes pasal 8, coba lihat saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-29. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, kata Yesus, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab, apa sebabnya? Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi penyertaan Tuhan, Bapaknya tidak pernah undur. Dia senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Lihat sekarang Yakobus pasal yang keempat. Surat Yakobus pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang pertama, supaya kita tahu akan konteksnya. Yakobus pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang pertama. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Lihat, semua yang tujuannya memuaskan hawa nafsu sama dengan merobek akan wadahnya. Waktu tempat ini kita robek, saudara, kita minta air, Tuhan berkata, untuk apa? Akan terbuang dengan percuma, gak ada gunanya. Ngotori tempatmu akan berubah jadi kutuk. Waktu dia berkata, aku tidak mau berikan itu karena kasih. Ya, tapi kita kan sengsara juga. Kesalahan yang kita buat sendiri. Kita robek tempat berkatnya. Oke, teruskan lagi. Ayat berikutnya, ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Musuh kan tidak tunduk. Musuh kan berontak, saudara. Ngerti? Dunia tawarkan kepada kita, detik yang sama kita bersahabat dengan dunia, kita berkata aku bermusuhan dengan Allah. Artinya aku tidak hidup dalam penundukan diriku kepada Tuhan. Waktu kita berontak, maka cawan ini robek. Ketika cawannya pecah atau kemudian rusak, seluruh berkatnya musnah seketika terhambur keluar. Dan itu yang dialami banyak orang Kristen. Jadi sebetulnya ketika kita lahir baru, hal yang pertama harus sadar adalah tangan Tuhan menekan daging sebetulnya. Dan berkata, tunduk kepadaku. Waktu kita berontak, kita mengalami kerugian besar. Seperti kita menolak apa yang sebetulnya Tuhan sediakan buat kita. Ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau engkau tidak tunduk kepada Allah, engkau melawan iblis, maka engkau akan lari dikejar iblis, saudara. Ada teman saya baru telepon, Pak, saya baru pulang dari Bali, ada pengalaman ngeri katanya. Jam 10 malam, tempat tidur saya digoncang. Saya pikir gempa bumi. Temannya di kamar sebelah, saudara. Digoncang jam yang sama. Rupanya setan kembar kali, saudara. Atau setan kerja double, main double. Yuk goncang yuk, jam 10 ya, bareng-bareng. Setannya pakai jam 10, tip, goncang. Sampai teman yang sebelahnya, nggak tahu anak Tuhan atau enggak, telepon ke resepsionis. Ini earthquake ya, gempa bumi. Enggak, katanya.
Ada goncangan. Enggak, sampai goyang, digoyang setan, saudara. Saya mau beritahu begini. Beberapa tahun lalu ada Pastor Ming dari Singapura cerita tentang siapa? Lester Sumrall. Sekarang sudah almarhum, sudah meninggal dunia, tapi dia punya pengalaman menarik sekali. Dia datang ke Filipina untuk pelayanan sebagai misionari. Suatu hari dia tidur tengah malam, tempat tidurnya digeser setan, dipindah, diangkat, dipindah. Kayak film-film dulu, saudara. Dipindah. Waktu tahu dipindah, langsung spontan dia berkata, dalam nama Yesus, keluar. Rohnya kabur. Terus saya ingat, salah aku caranya gitu. Dia bilang, dalam nama Yesus, setan, balik dulu. Balik. Dia bilang, dalam nama Yesus, kembalikan ke tempat asalnya, katanya. Dikembalikan. Setelah kembali, nah sekarang pergi lagi. Yang mindah kamu, yang harus nempatin lagi balik kamu, katanya. Enak aja dikasih kerjaan malam-malam, terus tidur lagi. Nah itu otoritas, saudara. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kalau Anda tidak tunduk kepada Allah, Anda ngelawan iblis, engkau akan lari terbirit-birit dikejar iblis, saudara. Lalu kita kayak film-film Dracula, kemana-mana bawa salib. Orang mempan setan dengan itu, saudara. Amen. Jadi kuncinya apa? Anda tuh hidup dalam penundukan tidak dengan Tuhan. Kalau saudara hidup dalam penundukan dengan Allah, beres. Dan itu harus jadi gaya hidup kita. Hidup dalam penundukan kepada Allah. Itu wadahnya sih. Kalau Anda suka berontak terus dengan Tuhan, maunya sendiri, itu berkatmu enggak ada apa-apanya. Oke, teruskan lagi. Ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Kalau saya terjemahkan bebas, kira-kira gini, ojo pringas-pringis tok, kue ini sedang susah, dia berkata gitu. Uripmu kalah terus, ojo pringas-pringis, menangislah, merataplah, gitu kira-kira gitu ya saudara ya. Itu terjemahan mana Pak? Tak gawe dewi, kira-kira gitu supaya gampang saudara. Oke. Ayat berikutnya ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan siapa? Tuhan, dan Ia akan apa? Meninggikan kamu. Ya, saudara. Jadi kerangkanya di kitab Kejadian sebetulnya. Anda belajar kitab Kejadian saja. Dengan pimpinan Roh Tuhan, Anda tahu seluruh isi Alkitab. Anda kenal Tuhan dengan baik. Karena ini kan Kejadian, Genesis, asal muasalnya. Anda tahu asalnya seperti apa, kembangannya kayak apa, Anda tangkap, Anda kuasai semua. Ini Alkitab luar biasa. Oke, teruskan lagi. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Lihat kuncinya, wadahnya itu adalah merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Nah sekarang lihat lebih jelas lagi Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ini kalau masih belum ngerti saya nggak tahu lagi lah saudara. Tapi saya tidak akan putus asa. Yesus masih belum datang, masih cukup banyak waktu. Yohanes pasal 15, lihat mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal 15, lihat pada ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Di dalam otoritasnya, di dalamnya Tuhan. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dia berkata apa? Mintalah apa? Mintalah apa? Apa saja. Dan itu pasti yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Anda tinggal dalam otoritasnya Allah. Nah, saya seperti itu dulu sebenarnya. Terus dulu, saya kita selesai. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah sekarang orang bilang, Pak, nah, kalau semua kehendak Tuhan, itu apa kita nggak boleh punya rencana? Tadi pagi saya cerita dengan Jepang begini. Kitab Yeremia berkata, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan penuh apa? Harapan. Amen, saudara. Sekarang saya mau tanya. Berarti ketika engkau lahir baru, engkau diciptakan, siapa yang percaya Allah itu punya rencana dalam hidupmu? Angkat tangan. Rencana Tuhan itu kan sama dengan cita-cita, ya kan? Oh, aku ingin orang ini jadi ini, gitu ya. Pengen lah. Itu kan cita-citanya Allah. Saya mau tanya, kalau Tuhan punya cita-cita, dengan kita punya cita-cita, lebih hebat cita-citanya siapa? Hah? Tuhan tak? Kalau Tuhan itu segini cita-citanya, kita kira-kira segini tidak? Nah, segini cita-cita kita. Jadi Anda ini berjuang untuk begini, cari begini. Tuhan bilang, waduh, mesakno. Aku mau kamu di sana. Terus Tuhan, aku tak layah-layah nang kiri, cukup. Bodoh, saudara. Anda berjuang setengah mati untuk dapat yang begini. Kalau tak segitu, Allah banjir kelep, saudara. Dia mau sampai di atas sana. Ngerti, saudara? Dan itu yang Tuhan mau. Jadi kenapa tidak kita, oke Tuhan, kalau gitu aku lebur dah. Cita-citaku tak lebur kepada cita-citamu. Ketika kita bisa berkata begitu, saudara. Ketika kita mencapai yang di situ, yang di sini, ya otomatis tak. Bahkan terlampaui, betul nggak? Tapi kalau kita berjuang dengan kekuatan sendiri, mencapai yang manusia kita inginkan, untuk apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Yesus. Lihat lagi beberapa ayat sebelum kita selesai pada pagi hari ini. Haleluya. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kuncinya di mana? Ya ini. Menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Pasal 5 dari 1 Yohanes yang sama, pasal 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi kuncinya sekali lagi saya dengar baik-baik. Selalu Allah mau kerjakan hidup kita, menyediakan wadah buat kita. Wadahnya ada, berkatnya otomatis dia beri. Ayat yang paling akhir sebelum kita selesai pada pagi hari ini, Pengkhotbah pasal 2. Kita balik lagi ke Pengkhotbah pasal 2. Lihat pada ayat yang ke-24 mulai.
24 dan seterusnya. Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 sampai akhir kita akan lihat sama-sama. Dan ini akan kembali kepada seperti yang pada waktu Kamis pertama saya sampaikan kepada saudara 2 minggu yang lalu. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Di luar dia, kita nggak bisa nikmati. Karena kepada orang yang dikenannya, yang mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan atau joy. Tetapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan siapa? Allah. Jadi bagian kita adalah mari kita memperkenan Tuhan. Caranya bagaimana Pak memperkenan? Izinkan Allah yang mengerjakan hidup kita. Bagian kita hanya hidup di dalam ketaatan, menyerah kepadanya, mau dikerjain seperti apa, kita tahu itu baik, menyediakan wadah bagi kita. Semua kita mestinya ngerti kelemahan kita di mana, yang Tuhan tidak mau di mana, hanya kita berurusan dengan daging kita, sangkali itu salibkan, ikuti kehendaknya Dia. Tiba-tiba engkau akan punya wadah, airnya diberi, ketika airnya diberi engkau bisa nikmati di dalamnya. Mari berdiri bersama-sama dan datang kepada Dia pada hari ini.